Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam ini tanggal 6 Desember tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua dan saya diberkati sama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memelihara hidup kita. Ini penting kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita penting, sangat-sangat penting kita senantiasa ada bergaul karib dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Tapi dunia ini di bawah kuasa si jahat. Maka pentingnya kenapa kita harus selalu bergaul karib dengan Tuhan. Supaya tidak ada celah Bapak Ibu. Kalau ada celah, iblis bisa masuk, saudara. Contohnya Ayub. Ayub benar hidupnya sehat rohani, tetapi ada celah. Dia ambil celahnya dari istri dan anaknya. Contoh, istrinya saja dia ngutuki Tuhan, ya, di Ayub pasal 29. Dan anaknya sendiri, dia punya anak 10, 7 laki-laki, pesta semua tiap hari. Dan Ayub kurang tegas terhadap anaknya, terhadap Imam Eli lagi anaknya, kurang tegas, ya. Oleh karena itu mari, anak Harun lagi kena semua. Tidak sungguh sama Tuhan, mempermainkan api yang bukan datang dari Tuhan. Semua dipermainkan. Tuhan mereka mempermainkan Tuhan. Takut sama Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, saya tidak mau memberikan celah buat iblis. Ya, dalam Efesus pasal 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi mari setiap hari, setiap saat kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Roh Kudus, kita minta Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Sebab kita tanpa Roh Kudus akan dipimpin oleh roh daging. Sebab kita mengenal 3 roh, saudara. Roh Tuhan, roh Allah, Roh Kudus, roh setan, roh iblis, roh jahat di dunia ini, dan ketiga roh kita. Maka penting roh kita dipimpin Roh Kudus, jangan dipimpin oleh roh jahat. Roh jahat seperti contoh Raja Saul. Pada waktu roh Tuhan mulai tidak ada dalam kehidupan Saul, kemasukan roh jahat, roh iblis. Sehingga niatnya jahat melulu, pikiran negatif, pikiran-pikiran yang bukan datang dari Tuhan, dikuasai oleh iblis. Maka pentingnya dalam Roma pasal 8 ayat 9 saya bacakan. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. R besar, yaitu Roh Kudus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Coba ini bayangkan. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak dipimpin oleh Roh Yesus, tidak dipimpin oleh Roh Kristus, maka dikatakan firman Allah, kita bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, milik siapa? Milik iblis, milik setan, saudara. Dan tempatnya setan di neraka buat selama-lamanya. Tapi bagi kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu mari kita meminta Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Kuatkan Bapa, supaya Roh Kudus akan senantiasa menuntun hidup kita. Karena janji Tuhan Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 16, bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus buat setiap kita untuk menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 saya mau baca. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Di ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan dikutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua kukatakan itu firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kita, akan menuntun hidup kita, mengingatkan kita seperti hari ini. Saya diingatkan Tuhan untuk selalu memberitakan firman Tuhan, untuk selalu berdoa, untuk selalu mengingatkan kita jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga suatu hari kalau nanti waktunya tiba, sangkala Allah berbunyi, pastikan nama kita disebut. Nama kita ada, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ada janji Tuhan lagi, Roh Kudus itu harus kita minta Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 13, saya mau baca demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Roh Kudus akan diberikan buat kita semua, karena itu janji Tuhan. Kita minta karena kita harus rendah hati di depan Tuhan. Seperti seorang ayah yang janji kepadanya, anak, aku akan memberikan berkat buat kamu. Ya, itu pun tidak ada salahnya kalau anak ingatkan sama papa janji mana berkatnya papa aku minta. Itu sebagai bukti bentuk komunikasi.
Tuhan mau supaya kita minta kepada Bapa, supaya bentuk komunikasi, respon kita. Tadi janji Tuhan, Bapa akan memberikan Roh Kudus. Itu respon dari atas dari Bapa. Tapi dari kita dari bawah harus memberikan respon. Ya Tuhan Yesus, aku minta Roh Kudus. Sebab di luar Tuhan, di luar Roh Kudus kita akan jatuh. Sesuai dengan pujian yang saya mau sampaikan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Supaya Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, tapi mengajar, mengingatkan kita untuk kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamatnya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman asal kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Yesus, kita mau setia, saya mau taat melakukan firman Tuhan. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Kudus, kuduslah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah hidupku ya Tuhan. Haleluya.
tidak mampu, tidak kuat Bapa. Tidak bisa di luar Roh Kudus. Kami akan jatuh di luar pimpinan Tuhan. Ku mau selalu setia dan taat, melakukan firman Tuhan sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Terima kasih, ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku Bapa. Terima kasih malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Ku mau setia dan taat, melakukan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau ajaib, Engkau Kudus, Mas segala-galanya. Kami percaya malam ini ada malam yang diberkati Tuhan. Tiap hari, setiap saat kami bergaul karib dengan Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Roh Kudus bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, kami anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Semuanya oleh rahmat anugerah Tuhan, saya bisa tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan di bulan yang terakhir, di bulan Desember, pada tahun 2022 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu tolong doakan saya juga, dan saya mendoakan Bapak Ibu, kita saling mendoakan Bapak Ibu. Karena kita semua bersaudara dalam kasih Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, ada di dalam wilayahnya Tuhan, ada di dalam Kristus. Sebab tadi janji Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam, bukan di luar. Artinya di dalam kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Ada di pihak Tuhan. Kalau ada di pihak Tuhan, Tuhan berperang ganti kamu dan kita diam saja. Sebagaimana firman Tuhan kita baca sekarang dalam kitab Wahyu, sudah roboh Babel besar itu dalam tema firman Tuhan malam ini, yaitu Babel bicara kejahatan dari dunia ini. Sistem tatanan dunia yang semakin jahat semua. Babel, menara Babel yang ingin menjadi serupa dengan Tuhan, itu kerjaan si iblis itu. Ya, pergilah kamu, hai umat Tuhan katanya, supaya kamu jangan ambil bagian di dalam dosa-dosa mereka. Ini tertulis. Mari kita buka. Kita bersyukur sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita bernapas sampai detik ini, saya sehat. Sampai di kitab Wahyu pasal 18 Bapak Ibu ya. Kitab Wahyu pasal 18 ya. Bapak Ibu kalau sudah selesai, mari kita sama-sama berdoa. Apakah Tuhan izinkan saya membaca ulang dari Injil Matius, baca ulang lagi. Kan berulang-ulang Bapak Ibu ya. Saya hamba Tuhan yang diberikan sama Tuhan ya. Yaitu supaya saya beritakan firman Tuhan, terus itu firman Tuhan kan sudah tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Tapi saya sebagai hamba Tuhan dengar-dengaran apa yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan firman Tuhan, apa per tema, atau saya ulangi kembali ya dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Terus kita baca sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah roboh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 5.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Asal kita mau ikuti firman Tuhan, kita mau taat. Sebagian firman Tuhan dikatakan di sini, dan yang keempat, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Amin. Di dalam dunia ini Bapak Ibu, sudah sering kali saya berkata, dunia ini kepunyaan Tuhan, yang menciptakan Tuhan, betul. Tetapi sudah dikuasai iblis. Kenapa dikuasai iblis? Karena ceritanya dulu kan ada, saudara, ya, ribuan tahun yang lalu atau jutaan yang lalu, ya jelas di Alkitab tahun berapa, jutaan yang lalu, kapan waktunya. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan, Lucifer itulah yang saat ini menjadi iblis. Awalnya dia ingin mengganggu Tuhan di surga, ingin menyamai dirinya dengan Tuhan seperti di dalam Yesaya pasal 14, dan terus mengganggu Tuhan. Akhirnya dicampakkan ke bumi, saudara. Tertulis di dalam Wahyu pasal 12. Kita lihat di sini, ya. Wahyu pasal 12 ayat 7, 8 dan 9. Saya mau baca. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Nah, ini sejarah. Dilempar ke bumi, akhirnya dia bikin ribut di bumi, saudara. Bikin kacau balau. Salah satunya kacau balau pertama, Adam dan Hawa digoda sehingga jatuh di dalam dosa. Anak Adam dan Hawa siapa lagi? Kain membunuh Habel, digoda hati yang punya hati panas. Ini si naga besar, si iblis itu memang betul jahat, saudara. Nah, dia selalu berseberangan sama Tuhan. Tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu datang. Pencuri itu si iblis itu. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Coba, saudara. Saudara kalau ikutin iblis, wow, nggak ada positif negatif. Hancur seseorang tuh. Nggak ada berkat damai sejahtera dalam iblis. Bohong semuanya. Kalau iblis memberikan damai-damai yang semu, sejahtera semua, ujung-ujungnya menuju kepada maut. Ini buktinya ini. Akhirnya dia merusak raja-raja di bumi kanan. Ini di ayat ketiga. Karena semua bangsa semua telah minum dari anggur nafsu cabulnya. Raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kemelimpahan hawa nafsunya. Iblis seperti itu. Makanya sampai saat ini banyak kan, termasuk para hamba Tuhan, kalau dia tidak dekat sama Tuhan, dia tidak mawas diri. Anak-anak Tuhan semua, kalau kita tidak mawas diri, hancur di dalam dosa zina, dosa percabulan, dosa pornografi, dosa kejahatan mabuk, dan lain sebagainya. Bisa membunuh, memfitnah, segala macam kejahatan-kejahatan bisa terjadi. Ini gara-gara si ular tua, naga iblis itu yang jahat. Maka pentingnya di kita di sini perlu dekat dengan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus kan tolong kita. Bayangkan Bapak mendengarkan firman Tuhan, saudara. Musuh terbesar dalam hidup kita, diri kita sendiri. Tidak mau berdoa, ikutin daging. Coba saudara sadarkan diri, evaluasi diri tiap hari. Selalu ada masalah di dalam dunia ini. Tidak terlepas dari masalah. Masalah di dalam, masalah di luar. Di dalam diri kita sendiri, mungkin dalam rumah tangga kita, di luar mungkin di pekerjaan, dalam dunia bisnis, dalam pelayanan, apa juga si iblis itu selagi masih belum dihukum sama Tuhan, dia akan selalu merongrong seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti singa mencari siapa yang bisa telan. Di Ayub 1 ayat 7 aja, Ayub itu dihancurkan oleh si iblis itu. Dia akan keliling bumi, selalu dia tidak pernah tidur, dia ingin kacau balaukan setiap anak Tuhan. Oleh itu makai pentingnya, saudara. Kenapa saya itu memberikan firman Tuhan pagi malam, ya. Itu jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, karena saya sudah minta sama Tuhan atas perintah dan anugerah Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, beritakan firman Tuhan supaya kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, supaya kita tidak memberikan celah kepada namanya iblis itu yang jahat seperti itu. Ya, oleh itu mari kita minta kekuatan Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita pergi, jangan jauh dari Tuhan. Artinya pergi dari dosa, tapi dekat lari sama Tuhan. Kata-kata Tuhan, firman Tuhan di ayat keempat, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya.
supaya jangan ditimpa oleh malapetaka. Nanti dunia akan hancur, malapetaka, bencana besar akan terjadi. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan di dalam Kristus, kita lolos. Bahkan kita minta, saya bersama keluarga minta, termasuk Bapak Ibu, ayo kita minta sama-sama supaya kita rapture, diangkat sama Tuhan. Dengan catatan, hiduplah kudus, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan, dipakai sama Tuhan. Para hamba Tuhan, mari, termasuk para anak Tuhan, mari bersama saya, kita sama-sama, kita semua dulur saudara, marilah hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah kita pelaku-pelaku firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, supaya tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita diangkat rapture, masuk ke dalam kerajaan surga, lolos dari penderitaan, lolos dari antikris, lolos dari malapetaka bencana yang akan menimpa besar di bumi ini. Karena kita diangkat sama Tuhan, masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, bersama Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh Kudus ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Roh Kuduskan tuntun hidup kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku Tuhan. Tuntun hidupku supaya ku melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbang tidur, mari jangan lupa berjaga dan berdoa. Kita senantiasa fokus kepada Tuhan. Roh Kuduskan menuntun hidup kita sampai kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berbang tidur. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.